Dan ini subhanallah dari musibah di masa sekarang ya. Banyak orang lancang. Banyak orang lancang di dalam hal tersebut. Dan kadang seperti itu juga. Kadang sudah ada dulu di otaknya pendapat ya, wah semua agama itu sama. Kita toleransi, semuanya agama itu sama. Hah? Apa dalilnya? Lakum dinakum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ambil dulu kesimpulan, baru cari ayat yang mencocoki. Ini orang dia tidak baca dari awal surah. Coba baca awal surah, suruh baca dia supaya sadar. Baca kamu dari awal surah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu apa artinya? Enggak ada di situ penyebutan semua agama sama. Jelas ya? Itu kalau orang baca dari awal itu akan paham. Tapi karena dia ambil sepotong saya, akhirnya dia palingkan makna ayat. Dia berbicara pada ayat Al-Quran bukan pada tempatnya. Apalagi kalau masuk di dalam pembahasan detail dalam tafsir. Ya, itu ada penafsiran dari sudut bahasa, kadang mendetail. Seperti ayat misalnya, tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka ketika penduduk sorga ini berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah dengan mata kepalanya, maka mereka ini diberi tahiyat dengan keselamatan. Ya, di situ yalqaunahu liqa, di situ itu secara bahasa maknanya cuma satu, maknanya melihat dengan mata kepala. Melihat dengan apa? Mata kepala. Antum baca ayatnya kan tidak kelihatan, tidak ada di situ melihat dengan mata kepala, nggak ada. Tapi itu bahasa Arab. Kalau ada kata liqa berjumpa dengan kata tahiyya, maka itu liqa di situ maknanya cuma satu, melihat dengan mata kepala, ar-ru'ya bil absar. Dan itu dinukil kesepakatan ahli bahasa oleh pakar bahasa Abu Yahya Tha'lab dengan sanad yang sahih kepada beliau, diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana. Itu bukan sembarangan ya di pembahasan-pembahasan. Ahli sunnah itu kuat di sudut-sudut pendalilan secara bahasa, memahami ayat-ayat. Ya. Sampai ketika ada yang menafsirkan misalnya ayat menafikan ru'ya dengan ayat lantarani, engkau tidak akan melihatku. Lan di situ nafi selama-lamanya. Itu dianggap lemah oleh para ulama. Ucapan batil. Iya. Karena itu kata Ibnu Malik, pakar bahasa rahimahullah, "Wa man ra'an nafya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwahu duda." Siapa yang memandang penafian dengan lan selama-lamanya itu ucapan buang. Jangan terima ucapan itu. Ambil ucapan selainnya. Bahwa itu bukan penafian selama-lamanya. Jelas ya? Itu sudut bahasa. Ada, jelas. Bisa diterangkan dari sudut bahasa. Jadi ada di penafsiran-penafsiran Al-Quran, mana itu terang di kalangan para ulama. Cuman kita ini lisan kita bukan lisan bahasa Arab. Itu menjadi masalah. Dan repotnya juga ini, kadang kita menafsirkan kalimat dalam bahasa Arab maknanya beda, bahasa kita beda maknanya. Nasihat misalnya. Nasihat kan bahasa Indonesia. Nasihat si fulan salah saya nasihatin, dia kurang saya beri wejangan dia bagus. Itu nasihat ya. Bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu lingkup kecil dalam makna nasihat. Nasihat itu kalau dalam bahasa Arab ketulusan. Dia berbuat hal yang paling sempurna. Nah, termasuk ketulusan itu kalau saudaranya salah, dia perbaiki. Jelas ya? Tapi jangan mengartikan nasihat itu selalu menegur kalau orang salah. Bahaya juga nanti kita mengartikan hadits-hadits. Ad-dinun nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulih. Nasihat untuk Allah. Ya, nanti si penerjemah ini akan berpikir, gimana caranya saya menasihati Allah? Kan begitu, akhirnya dia sendiri yang jatuh di dalam kekacauan karena tidak paham dari sudut apa? Sudut bahasa. Nah, sama di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita harus ada bagian dari bahasa Arab.
Kadang itu ada buku-bukunya, supaya tidak keliru di dalam menafsirkan kata-kata, itu ada buku-bukunya. Ini yang kita akan kaji nanti. Tentang ilmunya itu kayak gimana, cara masuknya. Kalau ada yang kita tidak paham, di mana kita mencarinya dari sudut pembahasan ilmu. Jadi itu bukan sembarangan ya. Ada semua aturannya. Ya, dan itu baku di kalangan para ulama.